selamat malam teman-teman semua. Halo Bang A, thank you sudah bergabung. Kali ini malam ini gue akan menceritakan sebuah tragedi pendakian ya teman-teman. Tragedi pendakian pada tahun 1985. Dan gue harap dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran, mana yang bagus bisa kita contoh, yang jelek kita bisa jadikan pelajaran, kita bisa buang gitu. Nah buat teman-teman nih yang sudah gabung nih, kalian bisa bantu like atau share boleh, biar kita rame ya di sini. Yang mau komen-komen juga boleh. Sekitar 5 menit lagi aku akan menceritakan sebuah cerita yang pada tahun itu sangat viral ya, sangat fenomenal karena menjadi pencarian pendaki hilang secara nasional. Jadi ini sebuah tragedi, sebuah persahabatan, sebuah pelajaran hidup yang sangat baik untuk kita kedepannya, terutama buat para pendaki atau bagi para teman-teman yang hobinya mendaki. Jadi ini cerita gua ambil dari beberapa sumber, termasuk dari orangnya langsung yang gua salin, gua ringkas dalam bentuk cerita yang lebih ringkas. Jadi apapun yang gua sampaikan, bila mana ada kekeliruan sedikit ya mohon dimaklumi, karena beberapa cerita ini ya gua rangkum dari beberapa sumber gitu, kayak gitu. Nah, terima kasih ya Bang sudah bergabung, kakak-kakak sudah bergabung. Kalau mau bantu share boleh. Kita akan menceritakan sebuah tragedi pendakian nih teman-teman. Udah gua rangkum ya. Sekitar 5 menit lagi atau 3 menit lagi lah gua akan mulai ceritanya. Yaitu sebuah pendakian salah satu gunung di Jawa Tengah. Gunungnya terkenal banget, terkenal sebagai gunung tertinggi ya di Jawa Tengah. Kayak gitu. Monggo yang mau gabung, mau dengerin ceritanya boleh sebagai teman atau pengantar tidur ya teman-teman. Monggo nanti sekitar 5 sampai 5 sampai 3 menit lah gua mulai ceritanya teman-teman. Sebentar ya teman-teman, gua iniin dulu. Gua coba share dulu ya teman-teman ya. Tolong bantu di share, bantu di ini Alhamdulillah, kita akan menceritakan sebuah cerita yang bagus untuk dijadikan kita pelajaran kedepannya ya. Judulnya Tragedi Pendakian Gunung Slamet tahun 1985. Dan ini kisah nyata teman-teman, kisah nyata yang bisa kita jadikan pelajaran kedepannya kita bersikap seperti apa. Dan ketika gue ceritain, jangan sampai nanti kita menjudge salah satu dari pelaku yang ada di cerita ini, karena ya namanya juga tragedi, siapa sih yang mau ya. Kita semua nggak mau terjadi tragedi, tapi apa daya yang udah terjadi. Kita sebagai orang yang mendengar ceritanya bisa membuat ini jadi pelajaran. Tunggu sebentar. Halo Kak Ana, Sipana, Kak Doraeman, Kak Yuni Ahmad, Kak Novrian, terima kasih sudah gabung. Monggo dibantu di share, nanti kita akan menceritakan sebuah cerita pendakian yang fenomenal ya. Tepatnya tragedi pendakian yang kita bisa buat pelajaran buat kedepannya nanti
Ini suara aku jelas nggak sih? Suaranya jelas nggak? Monggo komen. Atau ya, gambarnya ini terlalu gelap, monggo di komen-komen digabung. Kalau mau tanya-tanya monggo. Nah, maaf ya kalau ada suara kipas ya, karena ini nggak pakai AC. Semoga video ini bisa jadi teman tidur kalian, teman gabut kalian, teman nggak bisa tidur kalian, bisa jadi pelajaran. Halo kak, terima kasih sudah bergabung sama kita. Yang suka cerita-cerita pendakian nih, gue akan ceritain sebuah cerita yang fenomenal pada tahun itu ya. Sebelum gue mulai ceritanya teman-teman, tolong dibantu di like dan di share biar teman-teman yang lain mungkin bisa ambil pelajaran dari video yang gue buat ini ya. Ini tujuannya sebenarnya buat entertain aja sih, entertain. Kalau ada pesan edukatifnya ya alhamdulillah sih. Kalau kalian ada pesan edukatifnya, kalau kalian punya mawar juga boleh dikirimkan, punya donat, punya stiker-stiker apa dikirimkan juga boleh, monggo. Biar kita tambah semangat ya buat videonya ya. Disclaimer dulu ya sebelum gue mulai ke ceritanya. Jadi apa yang gue ceritain jangan sampai menjadi kalian membuat menjudge pelaku-pelaku yang ada di dalam cerita, karena ini sebuah tragedi, tidak ada yang mau, tidak ada yang mengira. Jadikanlah semua yang ada di ini sisi positifnya itu sebagai sebagai contoh, dan sisi negatifnya itu sebagai pelajaran teman-teman. Kayak gitu aja ya. Baik, terima kasih yang masih stay bergabung. Ini sebelum gue mau baca dulu ya. Terima kasih buat Cokeng, User, Nai, Hamso Wulandari, Kofifa, Iva, Farida, Decan masih bergabung. Terima kasih sudah stay di sini mendengarkan cerita gue. Gue mulai ceritanya mulai dari sekarang. Ya, Gunung Slamet. Gunung Slamet adalah gunung tertinggi nomor 2 di Jawa, di Pulau Jawa ya, setelah Gunung Semeru. Gunung Slamet ini memiliki ketinggian sekitar 3.432 mdpl, termasuk dan disebut sebagai atap Jawa Tengah karena gunung ini termasuk gunung yang paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Gunung ini terletak di beberapa kabupaten, salah satunya Banyumas, Pemalang, Purbalingga, Tegal, dan Brebes, dan merupakan gunung yang memiliki curah hujan tertinggi di Indonesia. Nah, karena memiliki curah hujan yang sangat tinggi, gunung ini sulit diprediksi ya. Jadi tiba-tiba turun kabut, tiba-tiba badai, tiba-tiba cuacanya cerah. Kan gunung ini juga memakan banyak korban teman-teman. Yang mau gue ceritain adalah salah satu yang terjadi tahun 1985. Di tahun 1985 sendiri, pendakian itu menjadi sesuatu yang masih awam, dan untuk melakukan pendakian pun itu prosesnya itu agak sangat sulit, karena terutama di Jawa Tengah itu kan ada salah satu organisasi terlarang ya dulu ya, yang pernah hampir mengkudeta negara kita. Nah, segala aktivitas yang terjadi di kota tersebut itu diawasi banget sama pemerintahan pada waktu itu. Jadi kalau untuk mengurus pengizinan nggak seperti sekarang ini, di setiap base camp itu ada gitu simaksinya. Kalau dulu itu prosesnya ribet, harus melalui sospol. Setelah sospol kita bawa surat baru ke polsek atau dinas perhutani setempat kayak gitu, baru kita diizinkan untuk mendaki teman-teman. Jalur pendakian pun ada beberapa. Kalau zaman sekarang ini ya, ada via Bambangan, Gunung Malang, Kaliwadas, Dipo Jogja, sama Guci. Yang kali ini akan gue ceritain itulah via Bambangan teman-teman. Pada tahun itu tepatnya 5 Januari tahun 1985, ada 3 orang pendaki yang ingin melakukan pendakian di Gunung Slamet. Ketiga-tiganya ini adalah mahasiswa IKIP Semarang yang sekarang bernama Universitas Semarang atau UNES ya teman-teman. Ketiga pendaki ini adalah satu fakultas,
sedikit pengenalan. Jadi ada 3 orang. Yang pertama bernama Puji Winarto atau Bang Puji ya. Kalau biasa dipanggil sama teman-temannya adalah Alek. Alek ini orangnya itu keras kepala, terus serampangan, dan yang paling berpengalaman dari 2 orang pendaki lainnya. Dan pendakian Gunung Slamet ini merupakan pendakian ke-13 mahasiswa bahasa Inggris ya, bahasa dan sastra Inggris. Dan yang kedua, sahabat karibnya Bang Puji ini ada namanya Bang Iqbal, almarhum Bang Iqbal ya. Bang Iqbal ini berbanding 180 derajat dari karakternya Bang Alek, karena dia itu paling berwibawa, paling tenang, dan dia punya basic, yaitu basic pramuka teman-teman. Dan menurut keterangan Bang Puji sendiri, pendaki yang satu-satunya yang selamat pada waktu itu, Bang Iqbal ini merupakan mendaki di Gunung Slamet ini merupakan pendakian ke-8-nya kayak gitu. Terus ada lagi satu lagi, almarhum Gagah ya. Gagah ini orangnya kalau dibandingkan yang lain secara fisik dan mental itu jauh di bawahnya Bang Puji sama Bang Iqbal kayak gitu. Terus merupakan pendakian ke-5 kalau mendaki Gunung Slamet pada waktu penceritaan seperti itu ya. Jadi ketiganya karena perizinan pada waktu itu agak sulit ya teman-teman, agak sulit. Mereka ini mendaki Gunung Slamet berstatus pendaki liar karena tidak melakukan perizinan sesuai dengan prosedur-prosedur pada waktu itu. Jadi prosedur pendakian mereka itu cuma izin dari kepala desa setempat, yaitu kepala desa di daerah Bambangan seperti itu. Dimulai sekitar tanggal 5 Januari tahun 1985, mereka sampai di desa Serang. Desa Serang itu masih wilayahnya gunung itu ya, Gunung Slamet. Mereka berjalan kaki menuju base camp Bambangan. Pada waktu itu memang transportasi itu minim banget teman-teman. Terus aksesnya juga nggak sebagus sekarang aspal, karena dulu itu jalurnya itu lemah kadam. Lemah kadam itu adalah tanah yang dipadatkan dengan beberapa bebatuan. Nah, kayak gitu. Terus sesampainya di Bambangan, mereka itu sampainya sekitar maghrib, menuju rumah kepala desa dan bertemu dengan mahasiswa UPL Universitas Sudirman Purwokerto kalau nggak salah. Nah, UPL unit Pandu Lingkungan. Nah, ketika mereka meminta izin, ngobrol-ngobrol sebentar dengan mahasiswa UPL, meminta izin kepada kepala desa. Sang kepala desa pun menyarankan agar rombongan Bang Alek ini gabung dengan rombongannya mahasiswa UPL. Tapi dengan beberapa pertimbangan, salah satunya karena pada waktu itu mahasiswa UPL tidak memberi kepastian bahwa dia bakal naik apa enggak, karena salah satu anggotanya yang ikut pada waktu itu mengalami sakit teman-teman, kurang fit lah istilahnya. Maka diputuskan Bang Alek ini setelah dari rumah kepala desa, rombongannya ini Bang Alek, Bang Iqbal sama Bang Gagah pergi ke rumah salah satu warga. Jadi mereka memilih base camp itu di rumah warga daripada di rumah kepala desa karena lebih leluasa. Jadi mereka mulai merencanakan pendakian itu setelah habis isya menuju pos 1. Pos 1 pada waktu itu adalah pos Samarantu. Pos Samarantu sendiri jaraknya sangat jauh ya. Karena untuk pendakian Gunung Slamet zaman sekarang ini, pos Samarantu itu kan jadi pos keempat ya, pos 4-nya Gunung Slamet ya, Bambangan. Nah, pada waktu dulu itu Samarantu itu adalah pos satunya Gunung Slamet teman-teman. Terus pada waktu itu mereka berjalan di situasi yang memang gerimis teman-teman, gerimis karena hujan sejak sore ya. Jalan mungkin agak licin dan becek. Tentunya mereka sangat berhati-hati ya. Sepanjang perjalanan formasi yaitu Bang Alek ada di depan sebagai leader, terus disusul sama Gagah yang berjalan agak lambat karena memang secara fisik dia itu kurang fit dan paling lemah. Terus ada yang terakhir sebagai sweeper itu si Iqbal, karena Iqbal ini adalah orang yang paling setia kawan sama temannya. Jadi dia menunggui Gagah ini ya berjalan, karena Alek agak sedikit
di depan ya, sedikit jauh di depan. Kira-kira di daerah Samarantu mereka bertemu sebuah lorong yang terbentuk secara alamiah karena lorong itu terbentuk dari akar-akar pohon. Jadi mereka sampai area pos Samarantu itu sekitar pukul 11 atau setengah 12 menurut ceritanya dari Bang Puji ini. Jadi ketika itu Bang Ale kan masuk duluan tuh di area terowongan. Kan dia keluar dulu. Ketika dia keluar, dia melihat sebuah bangunan putih yang memiliki dua cungkup, seperti cungkup makan gitu ya. Dan dia ketika itu secara efek berteriak kepada Gagas sama si Iqbal bahwasanya, ih gua sudah nemuin pos 4 nih gitu, pos 1 nih, pos Samarantu. Padahal mereka itu baru pertama kali ya. Jadi Bang Ali cuma mengira-ngira saja karena mereka sebelumnya kan tidak pernah ada pengalaman mendaki Gunung Slamet. Jadi Bang Alek mengira bangunan itu adalah pos Samarantu. Dan tetapi ketika dia melihat bangunan itu, karena pada waktu itu udah terang ya, ada sinar bulan yang masuk. Ketika Bang Alek melihat bangunan itu, dia itu agak bingung karena setahunya dia namanya pos pendakian itu pasti kan ada pintunya, namanya ada bangunan pasti ada pintu yang digunakan untuk masuk kan. Itu dilihat secara sekilas itu nggak ada pintunya. Makanya ketika dia mau mengecek dengan menyalakan senter, dia kaget pos itu tiba-tiba menghilang teman-teman. Dia sedikit menurut pengakuan dari Bang Alek, dia seperti semacam ditelanjangi ya. Ditelanjangi itu maksudnya ini selama ini kan sudah beberapa kali melihat makhluk-makhluk seperti itu, tapi ketika di situ dia itu merasa, wah gue ini bukan apa-apa gitu loh. Nah di situ dia terdiam lama hingga akhirnya si Iqbal sama si Gagah ini menyusul. Dan ketika menyusul, si Iqbal ini bilang gini, nah Lek, mana katanya sudah sampai di pos 4, di pos 1, di pos Samarantu, mana katanya ada bangunan. Dan ketika itu terjadi perdebatan karena Bang Alek juga tidak bisa menjawab pertanyaannya si Iqbal dengan membantah bahwasanya benar, sumpah nih, gua tadi lihat bangunan ini, aku lihat bangunan ini, tapi tiba-tiba hilang gitu, nggak tahu kemana. Si Iqbal pun berasumsi bahwasanya si Alek ini kelelahan, kurang fit, dan akhirnya si Alek ini mengalami halusinasi. Itu berdasarkan versinya si Iqbal ya. Jadi Alek pun membantah pernyataan Iqbal tersebut gitu loh, karena dia memang secara nyata melihat bangunan tersebut gitu. Terjadi perdebatanlah di situ, dan akhirnya mereka memutuskan untuk duduk sejenak di situ hingga akhirnya mahasiswa UPL itu menyusul. Ketika mahasiswa UPL ini menyusul, si Iqbal berinisiatif bertanya, Bang, apakah pos Samarantu masih jauh gitu? Dijawablah sama mahasiswa UPL bahwasanya pos Samarantu itu udah deket gitu loh. Ini pun sudah ada di daerah Samarantu. Benar saja ketika mereka dua rombongan ini berjalan gak jauh dari situ, sekitar 100 meteran, terlihatlah pos Samarantu di situ. Dan ketika itu dua rombongan ini berpisah kembali karena salah satu mahasiswa UPL ini ada yang mengalami kram perut. Jadi mereka memutuskan untuk stay menunggu hingga kondisi membaik. Jadi ketika nanti kondisi membaik, mereka berkata kepada rombongannya Bang Alek bahwasanya nanti mereka akan menyusul dan kita bertemu di puncak. Tapi ketika nanti kondisinya salah satu pesertanya ini tidak membaik, mereka akan turun gitu. Berdasarkan pengakuan seperti itu, rombongan si Alek ini melakukan lanjut untuk menuju puncak karena mereka berencana mengejar namanya sunrise atau matahari terbit. Karena katanya matahari terbit di Gunung Slamet itu bagus banget teman-teman. Mereka tiba di sekitar Pelawangan ya. Pelawangan itu batas vegetasi antara hutan sama daerah bebatuan menuju puncak. Jadi pos Pelawangan itu sekitar jam 6 pagi. Dan akhirnya mereka tidak bisa mengejar namanya sunrise tersebut gitu. Ketika melihat
ketika sampai di pos Pelawangan, mereka mengingat namanya, karena mereka belum pernah mendaki Gunung Slamet. Mereka mengingat pesan dari mahasiswa UPL bahwasannya jalur untuk menuju ke puncak itu sudah ditandai dengan bebatuan yang sudah dicat warna putih gitu. Ketika itu memang untuk menuju puncak itu memang jalurnya masih abu-abu teman-teman, karena memang masih jarang pendakian pada waktu 1985. Nah, ketika dicari-cari dapatlah itu namanya arah menuju puncak atau batu-batu putih yang mengarahkan mereka menuju puncak ya. Mereka jalanlah menuju puncak dan tiba di puncak sekitar pukul 7 pagi. Dan di luar perkiraan mereka, puncak ternyata sangat dingin. Situasinya sangat tidak mendukung ya. Untuk menggambarkan dinginnya itu, kata Bang Puji atau Bang Alek ini, untuk berdiam diri sana itu nggak bisa. Jadi mereka harus bergerak sekecil mungkin. Walaupun itu gerakan kecil, mereka harus bergerak. Karena kalau mereka nggak bergerak, mereka akan membeku, mengalami hipotermia. Untuk makan kentang saja, untuk mengunyah itu mereka harus menggunakan rahang mereka. Mengunyah itu harus menggunakan tangan teman-teman. Jadi memang sangat dingin pada waktu itu. Itu kan proses kan masih bulan Januari ya, memang itu kan curah hujan memang lagi tinggi-tingginya. Ditambah lagi kondisi di sana juga tidak mendukung. Lalu mereka mulai mengeksplor puncak secukupnya, mengambil beberapa dokumentasi, foto sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk turun, karena mereka tidak mau bernasib sama pada seminggu yang lalu, karena ada salah satu mahasiswa yang mendaki sendirian dan meninggal dunia teman-teman, karena mengalami hipotermia di atas itu. Sebelum gue lanjut ceritanya teman-teman, gue dibantu ditekan tombol like-nya. Yang baru bergabung jangan lupa di share, ditekan tombol like-nya karena itu gratis teman-teman ya. Kalau mau mengirimkan stiker juga boleh, monggo. Dan tolong dibantu di share ya teman-teman. Insya Allah kalau di share ini kan bagus tuh, mengentertain teman-teman kita yang lain, agar nanti kita bisa siapa tahu cerita yang gue bawakan ini bisa menjadi pelajaran ya teman-teman buat kita ke depannya. Gue lanjut ceritanya. Setelah mereka selesai mengeksplor puncak Slamet, mereka mencoba untuk turun lagi ke jalur Pelawangan. Ketika mereka turun teman-teman, sialnya itu kan sudah kabut tuh. Tiba-tiba itu kabut turun tebel banget. Menurut Bang Alek itu kabut itu adalah kabut yang paling tebal sepanjang dia mendaki, sepanjang dia hidup yang pernah dia temui. Karena apa? Ketika dia mencoba menyalakan senter, seperti senter itu nggak tembus gitu, kayak tertahan di kabut itu. Jarak pandang pada waktu itu sekitar 2 meter. Siangnya pada waktu itu karena kabut licin ya, jalan bebatuan di arah itu, si Iqbal ini terpeleset teman-teman ke jurang. Dan nasib baik dia masih bisa menahan tubuhnya dengan tangan ya. Jadi menahan tangannya itu di bebatuan. Sialnya tangannya itu terkoyak teman-teman, cukup dalam, tetapi tidak berdarah karena pada waktu itu cuaca memang sangat dingin. Dan kejadian ini mereka itu terjadi pada point of return ya. Point of return itu adalah titik di mana banyak pendaki yang kembali turun tidak jadi naik, karena memang cuacanya di sini itu sering berubah-ubah di batas vegetasi antara Pelawangan menuju puncak. Lalu pada akhirnya setelah susah payah mencari si Iqbal ini akhirnya ketemu kan, diangkat ke atas. Mengalih dengan susah payah mencoba berorientasi, tetapi mereka karena kabutnya sangat tebal, mereka kehilangan orientasi teman-teman. Itu Bang Iqbal menganggap bahwasannya mereka itu terlalu berjalan ke kiri, sedangkan Bang Alek mendebat itu karena dia mengira mereka itu terlalu berjalan ke kanan. Terjadilah perdebatan di situ
Setelah jadi perdebatan, terjadi diskusi ringan, dan mereka memutuskan membagi tim jadi dua. Satu berjalan ke kanan, satu berjalan ke kiri. Jadi mereka akan berjalan selama 15 menit. Ketika 15 menit itu mereka tidak menemukan jalan, mereka harus kembali ke titik yang semula mereka berpisah itu, teman. Akhirnya dijalani. Setelah dijalani, mereka itu ternyata benar, ke kanan ketemu jurang, ke kiri ketemu jurang. Akhirnya mereka kembali, teman-teman. Kembali mereka berdiskusi kehilangan orientasi, dan di sini mereka juga serba salah, teman-teman ya. Mau balik ke atas juga beresiko karena kabut seperti itu, mau turun ke bawah juga mereka kehilangan orientasi. Akhirnya mereka memilih mengambil keputusan untuk menembus hutan ya, teman. Ketika masuk ke batas hutan-hutan itu, mereka mencoba menembus masuk ke hutan. Nah, masuk ke hutan pun mereka ini sebenarnya gimana ya, tidak membawa peralatan yang memadai. Pada waktu tali nggak bawa, golong nggak bawa. Jadi di dalam hutan itu, hutannya itu kan masih hutan perawan, teman. Hutan perawan itu hutan yang belum pernah atau jarang dijamah sama orang-orang ya, teman. Jadi vegetasinya tuh rapet banget. Bahkan untuk melewati hutan vegetasi itu mereka itu harus merayap, teman-teman. Merangkak itu pun nggak bisa gitu, harus benar-benar merayap untuk melewati uh, untuk melewati hutan perawan. Sialnya saat itu ada lubang yang tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan, membuat Bang Alek yang ada di depan itu terperosok ke dalam, jatuh ke bawah, dan sempat tidak sadar, teman-teman. Dan ketika itu si Iqbal juga panik. Ketika panik, dia itu tidak memikirkan, tidak bisa mengambil keputusan secara jernih. Akhirnya dia secara refleks memanggil si sahabat dekatnya, karena Iqbal ini kan tipenya orang yang setia kawan. Dia ikut meloncat ke bawah untuk menyusul si Alek ini, memastikan keadaannya, karena ketika dipanggil-panggil Alek itu tidak ada jawaban. Sialnya ketika dia meloncat, kepalanya itu terbentur, kacamatanya terbentur ke kepala bagian belakang si Bang Alek ini, dan pecahlah kaca itu, teman-teman. Sudah penglihatannya kurang bagus, kacamatanya pecah. Dan pecahnya itu menurut Bang Alek itu nancep ke matanya sini, teman. Dan Bang Alek pun membantu menyabuti pecahan kaca tersebut. Kondisi memang sangat parah, sudah kehilangan orientasi. Kondisi si Iqbal tangannya sudah terluka, sekarang matanya juga terluka, dan si Alek terperosok gitu loh. Beberapa saat kemudian si Gagah mencari akar-akar yang bisa digunakan atau bisa sampai untuk menarik mereka berdua gitu. Dan dengan berbagai upaya akhirnya mereka, si Alek dan si Iqbal berhasil keluar ke atas, keluar dari lubang itu, dan duduk sebentar memikirkan apa yang harus mereka lakukan ke depannya, seperti itu. Akhirnya pada hari pertama itu mereka mendaki, mereka memutuskan untuk berdiam diri di tempat itu, stay, untuk memikirkan apa yang harus mereka lakukan keesokan harinya gitu. Ketika itu pada malam tiba, mereka kan membuat bivak kecil dari akar dan beralaskan jas hujan, jaket mereka nggak mendirikan tenda, teman-teman. Nggak tahu kan, karena nggak bawa tenda atau apa, nggak dijelaskan sama si Bang Alek. Tapi mereka mendirikan bivak yang mereka buat dari akar-akar pohon. Ketika malam tiba, Bang Alek ini kan kebelet buang air kecil nih. Dia mencari tempat untuk buang air kecil, dan dia melihat di sela-sela rapatnya vegetasi itu, dia melihat namanya lampu-lampu penduduk desa yang masih sangat jauh dari lokasi mereka.
masih sangat jauh dari lokasi mereka. Mereka melihat, lalu ada sebuah terbesit rencana yang ini merupakan yang kita ketahui untuk sekarang ini merupakan keputusan yang sangat salah ya teman-teman. Dia berpikir bahwasanya dia harus mencari jalur sungai, karena menurut logikanya dia pada waktu itu sungai tidak mungkin naik lagi ke atas, tapi selalu turun dan turun. Dan dia tidak memperkirakan bahwasannya kalau sekarang ini kan kita ilmunya udah dapat ya teman, bahwasanya aliran sungai itu pasti tidak jauh itu akan menemukan jurang atau curug ya, curug dan tidak semua curug itu bisa dilewati dengan tangan kosong. Dan ketika Bang Ali sudah punya rencana, dia kembali menyampaikan kepada dua temannya dan mereka setuju untuk besok pagi melakukan menyisiri sungai. Seperti itu teman-teman. Keesokan paginya mereka berdiri karena logistik pada waktu itu udah mulai menipis, udah habis mungkin ya. Mereka menyusuri sungai, mencari jalur sungai. Mereka menemukan sebuah aliran air ini. Mereka menyusuri sungai. Sebelumnya mereka menyusuri sungai, teman-teman, di hari kedua itu mereka menemukan sesuatu yang ganjil. Teman-teman, sesuatu yang ganjil itu yang aku maksud. Sorry ya teman-teman, ini saya potong ya karena ini ada bagian yang terlupa. Hari kedua itu ketika mereka menyisir hutan dengan merayap ketika Bang Ali ini menyalakan rokok, dan kan puntungnya udah habis tuh, jadi dia menyusuri itu sambil merokok. Puntungnya dibuang kan di situ kan, dimatiin, dibuang. Ketika itu berjalan seharian di hari yang kedua, dia menemukan sesuatu yang aneh. Dia udah berjalan seharian kok menemukan puntung rokoknya dia gitu. Sadarnya itu gini, ini hutan kan, logikanya dia ini hutan kan, hutan masih perawan, masih jarang orang, tapi kok ada puntung rokok. Dan dia pastikan lagi itu memang bahwa puntung rokok miliknya. Dia berasumsi apakah dia disesatkan oleh makhluk setempat gitu kan. Karena kan kondisi mereka sudah capek, udah lapar karena kekurangan bahan makanan. Jadi mudah untuk makhluk seperti itu kan memainkan pikiran-pikiran manusia ya teman-teman. Akhirnya di hari kedua itu tadi yang gue bilang, mereka memutuskan mendirikan camp lagi teman-teman. Mendirikan camp ya beralaskan seadanya dan menunggu hari ketiga teman-teman yang akan mereka jadikan untuk menyusuri sungai. Jadi cerita yang gue bilang tadi yang mau buang air kecil tadi ya, melihat itu di hari kedua teman-teman. Dan keesokan paginya di hari ketiga itu menurut catatan yang gua lihat dari narasumber, mereka menyusuri sungai. Ketika menyusuri sungai, dia itu menemukan sebuah jurang ya, benar ya kata gua ya. Sungai di gunung itu pasti berakhir dengan jurang atau curug itu air terjun. Ya entah itu air terjunnya kecil atau besar kita nggak tahu. Jadi si Alek yang jadi leader di depan dengan posisi si Gagah dan si Iqbal ini di belakangnya itu kan, bukan sebuah curug. Alek ini menyadari bahwasannya pijakan yang dia lalui itu sangat licin karena masih ada jalur air dan embun ya, dan berlumut pada waktu itu di bebatuan. Dia bilang bahwasannya si Iqbal atau si Gagah untuk tunggu di belakang dulu. Tapi dengan gegabah, karena mungkin penglihatannya si Iqbal udah nggak bagus ya, karena kacamatanya juga udah pecah. Dia menginjak salah satu batu yang, nah ini tergelincir lah si Iqbal. Naasnya teman-teman, dia jatuh ke dalam jurang, kurang lebih tingginya itu sekitar 10 meter menurut Bang Ali. Situ mereka si Alek juga hampir panik ya, si Gagah juga hampir panik. Dia memanggil-manggil nama si Iqbal tapi tidak ada respon.
Pada akhirnya mereka berdua mencari jalan melipir untuk menuju ke arah arah apa namanya arah si jatuhnya si Iqbal ini. Lokasi mereka menurut Bang Alek kalau dipetakan itu ya di 100 meter di atas curug meli apa ya namanya curugnya, aku kok lupa, Suluk Melinger teman-teman. Jadi di antara curug Melinger itu di atasnya itu nah posisi jatuhnya si Iqbal itu. Ketika mereka sampai di bawah, alhamdulillahnya si Iqbal ini masih selamat teman-teman, masih bisa bergerak, masih bisa mengerang lah istilahnya. Dan ketika itu si Alek mencoba menggoyang-goyangkan badan badan si Iqbal agar Iqbal bangun, dan ditanya lah sama si Alek bahasanya apa yang sakit, apa masih bisa digerakkan bagian tubuhmu gitu. Ternyata semua bagian tubuh dari si Bang Iqbal ini tidak bisa digerakkan ya teman-teman. Pada akhirnya Alek pun menyadari bahwasanya ini mereka tidak bisa turun bareng karena kondisinya Iqbal tidak memungkinkan, tidak ada peralatan untuk rescue, tali pun tidak bawa, sesuatu yang digunakan untuk menggotong pun tidak ada gitu. Jadi Alek ini akhirnya mencoba mengajak diskusi si Gagah ya, bahwasanya harus ada salah satu di antara mereka, satu menjaga si Iqbal, satu turun ke bawah untuk mencari bantuan gitu. Nah karena mereka tahu ya, si Iqbal itu tahu bahwasanya beberapa 2 hari itu mereka tersesat, mereka diikuti oleh anjing liar, anjing hutan. Gagah pun sedikit takut untuk menunggu di situ, sedangkan Alek untuk turun, memutuskan Alek turun dan dia menunggu si Iqbal itu takut karena dia tidak punya kemampuan untuk menjaga orang sakit, untuk menjaga dari makhluk-makhluk bos, tidak punya kemampuan, pengetahuan juga nggak ada karena dia kan paling gimana ya, organisasi sebelumnya dia itu jarang pendakian gitu loh. Dan yang bikin Alek kaget adalah pengakuan dari si Gagah, seperti dia berkata seperti ini, kita mendaki kan bertiga nih, bukan kan mendaki itu sudah kita taken kontrak mati, bukan begitu. Kita kalau misalkan kita mati di Iqbal mati di sini, kita juga harus mati bersama gitu, kita mati bertiga aja di sini. Dan kata-kata atau keputusan konyol ini dibantah oleh Alex gitu, karena dia berpikir bahwasanya ya ini masih ada kesempatan mereka untuk selamat, kenapa mereka harus pasrah gitu. Setelah berdebat panjang, akhirnya si Gagah memutuskan memilih untuk dialah yang harus turun mencari bantuan. Alek yang menjaga si Iqbal dengan satu syarat teman-teman, ketika nanti dia turun ke bawah, dia udah mentok ketemu jurang, nggak bisa lagi ada jalan, dia akan kembali dan mengajak mereka bertiga itu, ya udahlah kita pasrah di sini, matilah bertiga kita di sini gitu. Pada waktu itu Alek tidak punya pilihan lain, iya kan, ya itu. Pada waktu itu akhirnya si Gagah pun turun, si Alek stay di situ ya, karena memang dia bercerita banyak dengan si Iqbal, karena dia kan sahabat dekatnya, satu kelas, satu fakultas, teman pendakian lama juga gitu. Menceritakan banyak hal di situ. Ketika mereka beberapa hari di situ ya teman-teman, tidak jauh mereka mendengar suara harimau teman-teman, suara harimau. Dan itu dikonfirmasi sama Bang Alek gitu. Ketika mendengar suara harimau, si Bang Alek, si Iqbal ini meminta tubuhnya untuk didudukkan teman-teman. Akhirnya didudukkan, sampai pada akhirnya teman-teman si Bang Iqbal ini mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuannya Bang Alek teman-teman. Sekitar 4 hari ya, karena 4 hari kemudian tidak ada kabar, tidak ada rescue, tidak ada kepastian dari si Gagah yang turun mencari bantuan, tidak ada.
Dia memutuskan untuk turun teman-teman. Ketika memastikan si Iqbal ini, ya pada waktu itu memang kondisinya si Alex sudah nggak karu-karuannya, dia berteriak seteriak-teriaknya tapi nggak ada suaranya gitu. Jadi kayak gitu, saking jengkelnya dia merasa Tuhan ini nggak adil. Dia merasa pokoknya di situ iman Bang Alek, semangat Bang Alek itu udah seperti tergoncang gitu teman. Ya siapa sih yang nggak nggak depresi ya atau tertekan ya ketika kondisi seperti itu di tengah hutan, temannya meninggal di pangkuannya gitu. Ya gimana sih kondisinya ya, pada akhirnya setelah beberapa waktu menenangkan diri, memastikan kondisinya si Iqbal, akhirnya Alek memutuskan untuk menyusul si Gagah. Sebelum menyusul si Gagah, Bang Alek ini menyeret tubuh si Iqbal ini untuk agak ke tepi lagi, biar nanti ketika ada aliran air yang masuk atau aliran air sungai yang makin membesar, tubuh ini nggak terseret gitu. Sebelum meninggalkan si Bang Alek, si Bang Iqbal ini, Bang Alek meninggalkan jejak-jejak, yaitu pakaiannya dikeluarkan, kamera, dan pokoknya dia membuat jejak-jejak yang nanti ketika dia mendapat bantuan tim rescue itu mudah menemukan si si korban ini teman, si temennya itu si Iqbal. Akhirnya singkat cerita, si Bang Alek ini berarti itu hari keempat ya, hari keempat Iqbal meninggal. uh, Hari keempat Iqbal meninggal, hari kemudian Alek menyusul Gagah di hari ke-9 ini teman-teman. Setelah menyusul Gagah nih, Alek menemukan sebuah aliran air yang terpotong dua jurang, dan dia duduk sejenak di situ. Dia nggak tahu apa yang dia pikirkan pada waktu itu. Tiba-tiba secara tidak sadar dia itu tuh tiba-tiba ada di bawah teman-teman. Nggak tahu ini prosesnya seperti apa, karena dia mengaku ingatannya itu sudah nggak terpotong. Tapi menurut nanti ketika sudah diselamatkan oleh tim rescue, ternyata dikonfirmasi si Iqbal ini turun mendaki agak melipir itu menuruni curug itu teman, karena situ ada bekas sepatu atau bekas jejak-jejaknya dia turun lah. Tapi si Bang Alif ini nggak ingat sama sekali ketika dia turun di bawah teman-teman. Itu hari ke-9 ya teman-teman ya. Hari dia memutuskan untuk menginap di situ teman-teman, menginap di situ untuk ya karena waktunya memang sudah gelap teman-teman, mulai gelap ya, sudah sore. Dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan besok. Di hari ke-10 Alex mendengar teman-teman ada orang berteriak seperti ini, aku Gagah pribadi, aku mahasiswa bahasa gitu dari IKIP Semarang, saya tersesat, saya di sini mencari bantuan, seperti itulah kata-katanya kurang lebih ya. Dan ketika mendengar suara itu, si Alek mendengarkan dan secara sesakma dan memastikan itu bahwasanya itu adalah suaranya si Gagah teman-teman. Benar saja, ketika itu Alek menyaut suara si Gagah bahwasanya Gagah gitu, Gagah gitu. Terus si Gagah menjawab, ya ini saya Gagah, apakah kamu Alex? Seperti itulah kata-katanya ya. Ya, terus kata-kata yang selanjutnya keluar dari mulutnya si Gagah, Iqbal di mana? Apakah kamu meninggalkan Iqbal gitu. Si Alex tidak menjawab bahwasanya teruslah bersuara, nanti akan saya jelaskan ketika kita sudah bertemu. Akhirnya singkat cerita mereka itu bertemu, tetapi tidak satu tempat. Jadi si Bang Alek ini ada di bawah, sedangkan di atas jurang, di bawah jurang, dan yang di atas aliran air yang ada di atas itu adalah si Gagah gitu. Pertanyaan yang kemudian ditanyakan atau janji yang ditagih kepada si Alek oleh si Gagah ini adalah, kenapa kamu meninggalkan Iqbal? Apa yang terjadi sama Iqbal? Dengan terpaksa Alex menjawab bahwasanya si Alex sudah nggak ada alias sudah meninggal dunia pada saat
mendengar kata-kata itu langsung lemeslah si Gagah ini, dengan dia yang tadinya berdiri langsung terduduk terdiam teman-teman. Ketika diajak bicara sama Bang Alek, dia sudah nggak ada respon karena nggak mau menjawab, menolak untuk menjawab respon dari si Bang Alek ini. Dibiarkanlah sama Bang Alek karena kondisinya memang sudah mulai sore dan sekitar pukul nggak tahu pukul berapa, sekitar pukul 3 pagi kalau nggak salah katanya. Si Gagah ini berteriak bahwasanya seperti tadi yang aku agak pribadi, teman saya Iqbal meninggal dunia, seperti itu. Dia seperti orang depresi gitu. Saya mau mati bersama dia di sini gitu. Saya nggak mau pulang, saya nggak mau turun. Gitu. Ya karena memang secara mental dan fisik kan si Gagah ini memang paling lemah di antara yang lain ya. Bagaimana ya? Ya cukup dimaklumi karena menurut pengakuan Bang Alek, dari 3 orang yang ini ya, sejak kehabisan bahan makanan, cuma Iqbal ini yang menolak, tubuhnya itu menolak makan makanan yang alami seperti daun yang bisa dimakan, itu menolak. Jadi mungkin nggak tahu sudah berapa hari si Gagah ini sudah nggak makan teman-teman, sudah nggak makan. Jadi mungkin emosinya sudah nggak stabil, kondisi juga capek, dan depresi itu gampang menyerang seperti itu. Dibiarkan sama Bang Alek, karena saking jengkelnya si Alek, dia bilang begini, akhirnya berteriak kepada si Gagah, Gah, kalau kamu masih teriak-teriak seperti itu, besok saya akan tinggal kamu. Lebih baik kamu diam, simpan energimu buat turun besok gitu. Itulah yang disampaikan Bang Alek. Dan akhirnya itu berhasil, Gagah pun terdiam. Akhirnya tertidur. Keesokan paginya, keesoknya hari, berarti hari 10 kan ketemu sama si Gagah. Hari ke-11-nya itu Alek mencoba mengajak komunikasi si Gagah lagi, tapi tidak ada respon. Akhirnya si Alek berusaha naik lagi ke atas, mencari jalan untuk ke atas. Dan betapa kagetnya dia, si Gagah sudah nggak ada. Dia mencoba menelusuri jalur ya, dengan mengidentifikasi, mengorientasi bahwasanya nggak ada jalur yang bekas orang itu lewat gitu. Anehnya seperti itu teman. Anehnya seperti itu, nggak ada bekas-bekas Gagah. Akhirnya dia dengan berat hati menganggap bahwasanya apa sih Gagah ini marah, akhirnya meninggalkan dia dan dia turun duluan gitu. Itu anggapan si Alek pada waktu itu. Akhirnya pada hari ke-11 Alek itu memutuskan untuk turun akhirnya meneruskan perjalanan ya teman-teman, meneruskan perjalanan untuk kembali melakukan jalur pulang, mencari bantuan untuk mengevakuasi korban si Iqbal dan menyusul si Gagah ya, menurut versinya dia pada waktu itu. Pada hari ke-12 teman-teman, pada hari ke-12 kan Bang Alek itu nggak mau menemui jurang lagi ya, dia melipir ke arah hutan lagi. Masih sama situasinya, kondisinya udah harus merangkak, harus apa, kondisinya udah nggak bagus, udah kakinya udah bengkak, kepalanya udah gores-gores. Dari ke-12 kondisi malam di tengah hutan, dia beralaskan langit dan mencoba untuk beristirahat. Ketika itu dia menurut dia nih, dia nggak tahu pasti dia itu mimpi atau bagaimana atau ini nyata. Dia mendapatkan kondisi spiritual teman-teman. Kondisi spiritual itu maksudnya itu jadi gini, maksudnya sayup-sayup dia terdengar suara kayak hewan kumbang, sayapnya itu ya mengepar. Tiba-tiba suaranya berubah jadi burung, tiba-tiba berubah jadi suaranya orang antara ketawa atau menangis. Tiba-tiba dari atas itu ada awan putih gitu, tiba-tiba ada deket-deket jadi kain, jadi bentuk kayak ada rambutnya, dan itu nabrak dia. Ketika dia tertabrak, dia seperti terpental teman-teman. Ketika terpental dia itu udah berada di luar tubuhnya, dia bisa melihat tubuhnya dari luar itu, dan dia diajaklah oleh wanita itu udah berbentuk wanita, bayangan itu tadi, diajaklah masuk ke hutan awalnya. Dari hutan terlihat jadi seperti kebun.
kebun terlihat seperti sebuah desa. Di desa itu dia gambarkan orang-orangnya itu teman-teman, orang-orangnya itu berpakaiannya itu berpakaian seperti uh, orang zaman dahulu. Jadi yang wanita itu pakai kemben, terus yang laki-laki itu pakai celana petani. uh, Mungkin bajunya kayak gini ya, kayak gini, maksudnya itu terbuka gitu loh, kayak kain batik gitu ya, seperti itu. Dan dia itu melihat masyarakat desa itu kan pada di luar ya, melihat tatapan sinis kepada si Alek ini. Alek ini terus dibawa ke sebuah, kalau dia bilang sih itu namanya balai desa ya, balai desa karena halamannya itu lebih luas daripada rumah-rumah yang lain. Di situ menurut dia itu disidang teman-teman, ditanya maksudnya kenapa kamu memasuki wilayah kami gitu. Dan itu dibantah sama Bang Alek karena dia sendiri tidak tahu kalau ini wilayahnya mereka, bahwasanya kanan kiri itu sama, itu hutan, kita nggak tahu ini wilayahnya apa, nggak tahu mereka itu. Jadi dibantah seperti itu. Dan di situ Bang Ali melihat beberapa orang selain wanita putih tadi, ada orang yang memakai, yang ya asumsikan sebagai kepala keamanan ya, orangnya serem, pandangannya sinis. Ada Bu Lurah juga, ada beberapa orang juga dia nggak tahu itu siapa. Ini bukan hoax nih, ini cerita di asli, cerita nyata dari sumbernya langsung di kamu bisa cek di apa namanya, di beberapa sumber di internet itu ada, dan di narasumbernya langsung itu ada di gue cuma nyoba nyeritain lagi versiku dan lebih singkat ya, lebih singkat. Jadi kalau cerita aslinya tuh bisa lebih dari 4 jam, jadi ini gue singkat dari cuma sejam doang. Jadi gue lanjut ya. Jadi di situ tuh disidang, bahwasanya mereka yang di situ, yang warga situ menyampaikan bahwasanya para pendaki itu nggak tahu diri, intinya punya unek-unek kepada para pendaki lah, disampaikan seperti itu. Dan mengasumsikan bahwasanya si Bang Alek ini disuruh untuk menyampaikan kepada pendaki lain bahwasanya jangan kayak ginilah kalian sebagai pendaki itu kalau naik gunung gitu loh. Pada waktu itu singkat cerita, Bang Alek ini dibawa keluar lagi oleh sosok putih dan seperti didorong dan kembali lagi ke tubuhnya. Anehnya ketika di desa itu terlihat terang, dia ketika tersadar itu dia melihat bahwasanya itu masih malam teman-teman. Ketika dia sadar, dia istirahat sejenak, dia sesegera mungkin meninggalkan tempat itu untuk melanjutkan perjalanan menuju turun ke bawah. Jadi pada waktu itu hari ke-12, di hari ke-13 ya, ketika dia mencoba apa namanya mencari jalan keluar lagi, dia menemukan sebuah curug lagi. Curug itu yang menurut dia dinamakan Curug Pelangi karena ketika dia ada di situ itu ada pelangi di bawahnya. Pada akhirnya dia tahu kalau itu namanya Curug Tembilang ya teman-teman. Warga situ menyebutnya Curug Tembilang. Di situ lagi Bang Alek ini ingatannya itu terpotong teman. Dia nggak tahu bagaimana proses dia turun. Tiba-tiba dia ada aja di bawah. Karena pada waktu itu udah sangat sore, dia memutuskan untuk beristirahat di bawah air terjun itu ya, agak ke samping. Ketika malam tiba, dia mengalami proses spiritual yang sama pada seperti hari ke-12. Jadi di hari ke-13 dia mengalami sama persis kejadiannya ketika dia, tapi kali ini bukan untuk diadili teman-teman. Jadi menurut Bang Alek, dia dibawa oleh sosok putih itu, perempuan. Dia dijelaskan bahwasannya Bu Lurah ini mau ngunduh mantu gitu. Nah, dia nggak tahu kalau dia yang disuruh untuk menikah dengan anaknya Bu Lurah sebenarnya. Jadi dia ikut aja. Ketika ketemu Bu Lurah, dia ditanya gitu, apakah dia siap untuk menikah dengan anaknya Bu Lurah. Menurut Bang Alek, dia berpikir bahwasanya bagaimana cara dia menolak tapi tidak membuat yang menawari ini marah gitu.
Akhirnya dia menganalogikan seperti ini dan berkata kepada orang-orang di situ bahwasanya gini, apakah anda pernah menikah, kalian bangsa kalian pernah menikah dengan pohon? Apakah bangsa kalian pernah menikah dengan hewan? Apakah bangsa kalian pernah menikah dengan bla 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 kayak gitu. Marahlah si kepala pengawal yang dulu menatap sinis yang mengeluarkan unek-unek tentang para pendaki itu, teman-teman. Dan ketika apa namanya ditanya seperti itu, pendaki kepala keamanan itu marah, teman-teman. Maksudnya yang mana mungkin kita menikah sama pohon, mana mungkin kita menikah dengan binatang, kita yang menikahnya sama bangsa kita dan juga bangsa manusia. Dijawablah sama Bang Alex, nah seperti itulah saya tidak mungkin menikah dengan bangsa kalian karena bangsa kalian tidak sama seperti bangsa saya. Dan hal ini alhamdulillah di apa ya namanya, di approve sama salah satu dari mereka. Dan pada akhirnya ditanyalah pengantin wanitanya ya, apakah si Alex ini nggak mau gitu, istilahnya bangsa ini, mereka nggak mau, manusia ini nggak mau menikah denganmu karena dia beranggapan bahwa sana kalian tidak bisa bersatu karena berbeda gitu. Apa kamu punya anu yang lain, istilahnya pengantin yang lain, misalnya calon yang lain? Yang dijawablah iya. Nah ketika itu Bang Alex alhamdulillah diantarkan lagi pulang ke tubuhnya oleh wanita itu, sama seperti hari pertama. Jadi itu kan hari ke-13 ya. Nah, ketika itu di hari 14, singkat cerita Alex mulai masuk ke hutan lagi ya. Dia mulai menemukan jalur, akhirnya dia menemukan benar-benar jalur itu, jalur petani mungkin ya, atau jalur pencari kayu. Kayak itu dia menyusuri itu, ketemulah dia pada sebuah kebun warga. Di situ ada seorang wanita. Nah ditanyalah, Bu, bagaimana, di mana rumah kepala dusun? Ditunjukin sama dia, di sana jauh gitu, sebelah sana. Pada waktu itu dia meminta antar gitu. Sebelum dia menuju ke rumah kepala desa, dia menanyakan posisi warung karena dia butuh tenaga pada waktu itu. Dia itu sampai di sebuah kebun, di sebuah desa yang namanya, kalau nggak salahnya desanya itu, bentar, Desa Limpak Tepus, berada di Kabupaten Purbalingga ya. Jauh padahal di Bambangan, ini di Purbalingga, teman-teman. Orang-orang situ menganggap aneh karena tidak mengira bahwa dia adalah pendaki ya. Bahwasanya karena apa? Karena itu desa itu nggak ada jalur pendakian, itu nggak ada gitu. Mereka menganggap bahwasanya itu mereka korban Petrus, si Alex ini korban Petrus itu ada waktu keamanan yang mengontrol tindak kejahatan pada waktu itu ya, lagi tingginya. Jadi dianggaplah Alex ini korban pengasingan atau pembuangan yang belum mati gitu. Di antaranya rumah kepala desa di hari 14 itu. Di hari 14 ketika di rumah kepala desa dia dimarahi karena pada zaman itu, pada waktu itu menganggap bahwasanya orang kayak gini ini, orang gila kayak gini itu pasti bikin susah satu desa, merepotkan satu desa. Pada akhirnya Alex disuruh tidur dan Alex cuma mendengarkan waktu dimaki-maki itu, cuma mendengarkan, dia menyampaikan apa adanya. Masih ada temannya yang masih survival dan satu temannya udah meninggal dunia. Dia tidur di sebuah kursi kayu panjang di rumah kepala desa. Kepala desa itu pergi, teman-teman. Ketika pergi, setelah pergi, ketika kembali, sikap kepala desa itu berubah karena asumsi Bang Alex bahwasanya dia kepala desa ini udah tahu bahwasanya Alex ini udah dicari oleh orang-orang di basecamp Bambangan gitu. Menurut cerita seperti itu. Pada akhirnya Bang Alex ini sama ambulan teman-teman, diantarkan oleh ambulan menuju rumah sakit untuk dilakukan tes kesehatan, memastikan kondisi kesehatannya bagus. Setelah itu memastikan kronologi bagaimana. Dan satu lagi teman-teman, ternyata itu memastikan bahwasanya selama 14 hari ini dia di hutan ini kan kehabisan bahan makanan nih, apakah dia itu melakukan proses kanibalisme. Ternyata setelah dia cek hasilnya itu memang clear, aman.
dia tidak melakukan proses kanibalisme. Jadi seperti itulah kronologinya, teman-teman. Singkatnya, ketika dicari dua mayat temannya ini nggak ketemu, teman-teman. Dan si Gagah ini juga nggak ketemu, cuma ketemu tas merahnya aja yang pada waktu dibawa untuk mendaki. Untuk jasadnya pun nggak ditemuin. Si anehnya, teman-teman, si jasad yang ditunjukin si Bang Iqbal ini nggak ketemu, cuma ditemuin pakaian-pakaian yang dipakai pada waktu terakhir, teman-teman. Nah, bagaimana proses SAR dan bagaimana cerita dari Bang Alex selanjutnya, teman-teman, kita lanjut besok karena ini udah jam 12 malam. Besok gue lanjut sama ceritanya yang proses SAR, teman-teman, sama proses-proses mistis yang ada di situ, teman-teman, karena ada proses yang aneh pada waktu itu yang akan disampaikan sama Bang Alex setelah dia menyimpan rahasia selama lebih dari 30 tahun. Akhirnya dia mau bercerita, dan besok akan gue ceritakan bagaimana proses SAR yang terjadi sampai akhirnya proses SAR itu ditutup. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah pantengin. Gue doain rezekinya kalian banyak. Terima kasih yang baru bergabung. Sorry kalau ada salah-salah kata atau kurang-kurang dari gua. Terima kasih yang sudah nge-like. Terima kasih yang sudah nge-give. Gua akhiri dulu ya karena besok gua juga harus kerja. Jadi besok gua akan lanjut cerita proses SAR dari tragedi Gunung Slamet tahun 1985 oleh Bang Alex. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.